Pernah nggak kalian membuat query SQL yang awalnya cuma 5 baris, kemudian berkembang menjadi 10 baris, 20 baris, 30 baris, dan akhirnya ini query saya sendiri yang bikin atau siapa ya? Masalah seperti ini sangat sering terjadi ketika kita mulai masuk ke SQL Intermediate. Apalagi setelah kalian sudah belajar join, group by, having, case when, dan bahkan subquery. Query yang kita buat memang semakin powerful, tapi ada satu masalah. Semakin kompleks analisisnya, semakin sulit query tersebut dibaca. Nah, bagaimana kalau saya bilang ada satu teknik SQL yang bisa membantu kita membuat query kompleks menjadi jauh lebih terstruktur dan mudah dibaca. Namanya CTE atau Common Table Expression, dan sintaks yang akan paling sering kita gunakan adalah with. Di video ini kita tidak hanya belajar apa itu CTE. Saya akan menunjukkan bagaimana mengubah query yang panjang dan membingungkan menjadi query yang jauh lebih rapi. Kita juga akan membandingkan subquery dengan CTE, lalu membuat beberapa CTE sekaligus. Dan di akhir video saya akan memberikan SQL challenge. Jadi jangan skip, karena challenge-nya akan menggunakan kasus yang benar-benar mirip dengan pekerjaan data analis. Halo semuanya, welcome back to Milo Channel, channel yang membahas tentang seputar data analis. Buat kalian yang baru menemukan video ini, kita sedang membuat series SQL for data analis. Mulai dari SQL dasar sampai nanti kita gunakan untuk melakukan analisa data yang lebih kompleks. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas subquery. Kita belajar bagaimana sebuah query bisa digunakan di dalam query lainnya. Setelah memahami subquery, kita akan menemukan satu masalah. Query-nya menjadi semakin panjang. Karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat query tersebut menjadi lebih terstruktur menggunakan CTE atau Common Table Expression. Secara sederhana, CTE adalah sebuah hasil query sementara yang kita beri nama. Kemudian kita gunakan kembali dalam query utama. Jadi kalau subquery membuat kita menulis query di dalam query, CTE memungkinkan kita memisahkan proses tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih jelas. Kita menggunakan keyword with. Kemudian kita memberikan nama CTE. Setelah itu kita masukkan query yang ingin kita jadikan temporary result. Baru setelah itu kita buat query utamanya. Jadi untuk strukturnya itu seperti ini. Kita mulai dari contoh yang sangat sederhana. Saya ingin membuat sebuah CTE yang berisi seluruh transaksi dengan nilai di atas 5 juta. Bagaimana query-nya? Yuk kita buat sama-sama. With transaksi besar S. Nah, ini dia struktur pertamanya seperti ini. Lalu kita masukkan query, select bintang from penjualan where total lebih besar dari 5 juta. Nah, di bawahnya kita buat lagi query utama, select bintang from, kita masukin nama CTE-nya tadi, transaksi besar, titik koma, kita jalankan. Perhatikan bagian pertama, ini, transaksi besar adalah nama CTE kita. Kemudian query di dalam kurung adalah query yang membentuk CTE. Setelah itu, query utamanya
tinggal mengambil data dari transaksi besar ini. Oke, sampai di sini sudah mengerti ya teman-teman. Dan kita akan lanjut CTE dengan subquery. Perbandingannya seperti apa? Kita buat dulu. Sekarang kita buat kasus yang lebih realistis. Misalnya manajer bertanya, siapa customer yang total belanjanya di atas rata-rata customer? Kalau menggunakan query biasa, ini bisa menjadi cukup panjang. Tetapi dengan CTE, kita bisa memecahnya menjadi beberapa tahap. Misalnya seperti ini. Kita buat total customer ini tadi. Customer ID. Sama. Lalu, nah di sini kita tambahkan. Where total belanja lebih besar dari kita buat lagi query select average total belanja from total customer. Ini nggak usah dulu. Coba kita jalankan. Ini aku kecilin. Nah, perhatikan betapa enaknya membaca query ini. Kita tidak perlu mengulang proses agregasi customer. Kita buat summary sekali, kemudian kita gunakan hasil summary tersebut untuk analis berikutnya. Inilah salah satu alasan CTE sangat berguna. Sekarang kita coba membuat dua CTE atau multiple CTE. Kita coba teman-teman sama-sama ya. Masih dalam total customer ini kita buat sama aja. Nah, kita tambah satu lagi. Misalnya kita mencari customer aktif. Customer aktif as select bintang from total customer where tadi apa total belanja besar dari 10 juta. Oke. Lalu select bintang formnya kita buat dari customer aktif. Ini kita pakai order by. Order by total belanja spending. Nah, ini udah kita buat dua CTE atau multiple ya teman-teman. Kita coba jalankan. Sekarang kita masuk ke salah satu kemampuan menarik dari CTE. Kita bisa membuat lebih dari satu CTE. CTE kedua bahkan bisa menggunakan hasil dari CTE yang pertama. Ini tuh sebenarnya sangat berguna ketika kita memiliki beberapa tahapan dalam proses analisis.
Sekarang bayangkan kalian bekerja sebagai data analis di perusahaan retail. Terus manajer kalian meminta laporan. Tampilkan 5 customer dengan total transaksi terbesar yang berada di atas rata-rata customer. Lalu kita akan pecahkan masalah ini menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, kita cari total customer-nya dulu. Seperti ini. Lalu, tahap keduanya, kita cari rata-rata. Kita cari rata-rata. Select dari, kita buat average total belanja as apa ya, average belanja from total customer. Ini kita hilangin. Lalu kita buat filter. Customer di atas apa ya, rata-rata aja deh, jangan terlalu panjang. Customer di atas rata-rata itu kita buat select. Ini kita ambil dari yang di atas ya, customer. Ini kita buat total belanja from total customer P. Kita buat T aja aliasnya. Lalu kita pakai cross join. Cross join rata-rata itu R. R T dot total belanja lebih besar dari R ini average belanja. Oke, ini filternya. Lalu query utamanya kita tambahkan di bawahnya. Select bintang from customer di atas kata order by total belanja. Lalu kita kasih limitnya 5. Ini ya. Oke, kita coba jalankan. Bismillah. Ada kesalahan nih. Let's belanja total customer ID. Oke, customer ID data from total customer. Oke, ini kita ambil dari sini. Sesuai customer itu total belanja. Oke, total customer T ke rata-rata R, berarti total belanja ini udah sesuai. R average belanja customer di atas rata-rata bertotal belanja descending limit 5. Oke. Oh, nih. Bismillah. Nah,
Nah, sekarang coba lihat query kita. Ini, kecilin. Memang terlihat panjang, tetapi setiap bagian memiliki tugas yang jelas. CTI pertama menghitung total customer. CTI kedua menghitung rata-ratanya. Dan CTI ketiga mengambil customer yang berada di atas rata-rata. Kemudian, query utama mengambil 5 customer terbaik. Ini adalah pola berpikir yang sangat penting dalam data analytics. Kita tidak langsung membuat query besar, kita pecah masalah menjadi beberapa tahapan kecil. Oke, sekarang kita coba kira-kira kapan kita menggunakan CTI. Kita jangan pernah berpikir CTI itu selalu lebih cepat. Ini penting. CTI tidak otomatis berarti query menjadi lebih cepat. Tujuan utama CTI adalah membuat query menjadi lebih terstruktur, readable, dan mudah dikelola. Performa tetap bergantung pada query, database engine, indexing, jumlah data, dan execution plan-nya. Saya juga akan memaparkan beberapa kesalahan pemula. Kesalahan pertama tuh biasanya tuh lupa koma. Lalu di kesalahan kedua tuh biasanya lupa nama CTI. Sebenarnya CTI itu harus memiliki nama, seperti ini. Dan kesalahan ketiga, menganggap CTI itu sebagai tabel permanen. Dan sebenarnya CTI hanya berlaku untuk query tersebut, bukan sebagai tabel permanen. Oke, lalu kita mulai SQL Challenge. Sekarang waktunya kalian. Saya berikan satu kasus yang cukup sering muncul dalam analisis data. Challenge-nya, gunakan CTI untuk mencari 5 customer dengan total belanja terbesar yang memiliki total belanja di atas rata-rata seluruh customer. Outputnya customer dan total belanja. Fieldnya itu ya, customer dan total belanja. Dan coba kerjakan sendiri. Pause videonya kalau perlu. Jangan langsung lihat jawabannya. Saya kasih waktu 10 sampai 15 detik atau 30 detik deh. Saya tunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah mencoba, sekarang mari kita lihat jawabannya. Ini dia query-nya. Kalau query kalian berbeda, nggak masalah. Yang penting adalah logikanya benar. Kita memecahkan masalah menjadi beberapa tahap menggunakan CTI. Oke, sebelum kita akhiri video ini, mari kita recap. Hari ini kita sudah belajar bahwa CTI adalah Common Table Expression. Kita menggunakan keyword with untuk membuat temporary result yang bisa digunakan dalam query utama. Kita juga udah belajar CTI dengan group by, CTI dengan sum, CTI dengan average, multiple CTI, dan CTI untuk analytical queries. Lalu juga kita sudah membandingkan subquery dengan CTI. Dan yang paling penting, kita belajar memecahkan masalah SQL yang kompleks menjadi beberapa tahap yang lebih mudah dipahami. Kalau kalian sudah sampai di sini, berarti kalian sudah berhasil naik satu level lagi dalam perjalanan belajar SQL. Kita sudah melewati SQL dasar. Kita juga sudah belajar aggregation, filtering, case when, join, subquery, dan sekarang CTI. Tetapi setelah CTI, kita akan masuk ke salah satu materi SQL yang menurut saya sangat menarik dan sangat powerful untuk seorang data analis, yaitu window functions.
Dengan window functions, kita bisa melakukan hal-hal seperti membuat ranking customer, menghitung running total, membandingkan nilai dengan periode sebelumnya, membuat ranking di dalam setiap kategori, dan melakukan analisis antar periode. Serta yang lebih menarik, kita bisa melakukan semua itu tanpa kehilangan detail dari setiap baris data. Di episode berikutnya, kita akan mulai dari salah satu window function yang paling sering digunakan, yaitu raw number. Kita akan membuat ranking customer dan melihat bagaimana partition by bekerja. Jadi kalau kalian sedang membangun skill SQL untuk menjadi data analis, jangan berhenti di sini. Klik like kalau video ini membantu, subscribe channel ini, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan episode berikutnya. Dan jangan lupa tulis di komentar, CTE berhasil. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep learning, keep analyzing, and see you in the next SQL tutorial. Bye-bye.